lagi sama Om David Sulkata Farm. Nah, udah lama banget nih Om David nggak ke farm ya. Udah lama banget juga Om David nggak bikin video ya. Jadi ceritanya hari ini hari Sabtu, sore hari, Om David lagi ada di farm ya. Biasanya Om David kalau lagi ke farm itu bikin video itu pagi-pagi. Kalau kali ini bikin video sore-sore, jam 5 sore. Nah, cuman Om David bingung sih kegiatannya mau ngapain ya bikin videonya. Ya, karena udah terlalu lama Om David juga nggak bikin video dan terlalu lama juga nggak ke farm, jadi bingung mau apa yang dibahas. Nah, jadi kali ini kita ikutin aja Om David sore-sore gini kalau di farm ngapain ya. Paling ngecek-ngecek aja sih sebelum Om David tutup-tutup dan kunci-kunci semua supaya para indukan ini aman dan nyaman kalau lagi ada di farm gitu. Kebetulan juga ada satu ekor betina mudanya Om David yang dia tuh kayaknya first time nih, pertama kali dia mau bertelur ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau menghadapi betina muda ya, mama muda yang baru pertama kali mau bertelur? Ngapain gitu? Langsung aja ya kita ikutin ya. Yuk, mari. Nah, ini sepintas kita lihat dari luar ya. Ini ada betina mudanya Om David yang lagi menggali-gali ya. Dia belum pernah nelur sebelumnya, tapi kali ini dia sepertinya akan bertelur ya. Apa sih yang harus kita lakukan ya pertama kali ya untuk membantu si betina ini agar nyaman? Nah, jadi sulcata itu cukup sensitif ya kalau pertama kali dia itu mau bertelur. Dia itu akan menghindari segala macam gangguan ya. Kalau ada gangguan dia memilih untuk tidak melanjutkan aksinya untuk bertelur. Jadi kita tuh harus menjaga jarak dari betina yang belum berpengalaman ini. Ya. Dia bolak-balik mencoba menggali ya. Bahkan Om David mencoba membantu membuatkan beberapa lubang sekaligus memberikan pelatihan baginya untuk mencoba bertelur dan menggali lubangnya sendiri. Jadi merangsang dia untuk menggali lubang untuk bertelur. Karena kalau kita nggak bantu dia, melatih dia seperti itu, dia itu bisa bertelur sembarangan ya, bahkan di atas semen, di atas lantai, sehingga nanti telurnya pada pecah semua. Nah, kemudian apalagi harus kita lakukan? Jadi kita harus juga menutup semua akses agar tidak ada sulcata lain yang mengganggu si betina pemula ini, si betina yang baru akan bertelur ini pertama kali. Kita akan bantu dengan cara kita tutup semua akses jalan agar tidak ada sulcata lain yang mengganggu dia. Karena kalau ada gangguan dari sulcata lain, utamanya jantan yang menyeruduk atau berusaha mengawininya, dia akan stres sehingga akan mengurungkan niatnya untuk bertelur. Seperti itu ya. Ayo kita pantau lagi lebih dekat ya seperti apa. Nah, ini keadaan masih terbuka ya karena kipernya Om David belum menutup semua akses, karena memang biasanya ditutupnya itu sore supaya juga udara di farm ini sirkulasinya bagus. Karena kalau nanti udah ditutup, goalnya itu adalah supaya tidak terlalu dingin ya, karena di tempat Om David ini sangat dingin kalau malam sama dini hari. Jadi ditutup rapat, kemudian dinyalakan lampu-lampu penghangat. Nah, ayo kita masuk. Nah, tadinya Om David pengen menyalakan lampu-lampu ini ya. Ternyata sudah dinyalakan oleh kipernya Om David. Kita bisa lihat Om David sangat membutuhkan lampu-lampu panas ya. Kenapa? Karena di Bogor ini, di farmnya Om David sangat dingin. Tuh, mereka dengan sendirinya mencari kehangatan ya di bawah lampu. Beberapa juga masih beraktivitas ya, masih mengganggu betina-betina lain. Ini si Gamera masih mengganggu betina, dia ingin mengawini. Terlihat dia membuntuti si betina ya. Itu adalah ciri-ciri sulcata ingin kawin ya. Oh, ada jantan pesaing ya. Berarti Gamera biasanya paling tidak suka kalau ada jantan pesaing. Dia akan sangat marah ya. Dia akan menyeruduk si jantan pesaing itu.
Oke, apa yang akan terjadi di antara mereka bertiga kita nggak tahu ya. Bisa terjadi perkelahian atau perseteruan yang cukup berbahaya kalau hormon testosteron lagi meninggi ya. Nah, yang lain sedang bersantai di bawah lampu ya, lampu panas ya. Dengan adanya lampu, kebetulan suhu sekarang juga masih di berapa tuh? 29,9 ya, 30 derajat. Masih aman karena belum hujan dan juga belum beranjak malam ya, masih jam 5-an ya, jam 5:30, 6. Kita lihat ya, ada yang masih sendiri, ada yang tumpuk-tumpukan besar-besar ya, mereka semua ya. Nah, sambil membiarkan mereka yang di dalam, kita akan coba melihat lagi si betina muda yang lagi mencoba untuk menggali sarang untuk bertelur ya. Ya. Nah, ini harus kita buka. Ntar dulu. Oke, sekarang kita ada di luar ya. Di dalam tadi agak gelap. Kita dekati. Nah, ini dia. Lubangnya sudah cukup dalam ya. Dia terus menggali. Biasanya kalau dia sudah merasa cukup menggalinya, dia akan berbalik badan ya. Menempatkan bagian belakang tubuhnya berada di bawah lubang dan bagian depan tubuhnya berada di atas. Kalau posisi seperti ini dia belum siap bertelur, dia masih terus menggali ya. Galiannya cukup dalam ya, diameternya juga sepertinya 40-45 cm ya lubangnya. Kita bisa membantu menggalikan lubang untuk si betina ini ya, merangsang dia untuk terus menggali seperti yang sedang dilakukan ya. Masih menggali. Kita tutup rapat semua sehingga tidak ada akses masuk para pengganggu ya. Kita bisa bantu buatkan lubang-lubang buatan ya, sehingga dia ada alternatif. Cenderungnya betina juga memilih beberapa lubang, membuat beberapa lubang untuk tipuan predator ya. Jadi kita nggak tahu di mana dia akan bersarang. Lihat, dia sepertinya menyadari keberadaan Om David. Takutnya Om David juga cukup mengganggu dia ya. Kehadiran Om David takutnya mengganggu. Om David juga di sini sediakan CCTV ya, banyak CCTV untuk memantau mereka semua, sehingga pada saat bertelur kita tahu persis di mana dia menaruh telurnya, karena akan repot kalau kita nanti mencoba menggali-gali telur dengan tebak-menebak ya, seperti tebak-tebak buah manggis, agak repot juga ya. Dan proses penggalian telur juga harus sangat berhati-hati, kalau tidak nanti akan memecahkan telurnya, sangat sayang ya. Apa-apa, kita tinggalin aja dia, mudah-mudahan dia tidak terganggu dan bertelur. Kita kunci-kunci aja ya. Ini kotor sekali ya, besok Om David komplain sama kiper. Sekarang dia udah pulang. Nah, jendela sudah ditutup, sudah aman. Juga ada satu kamera CCTV ya buat mantau. Nah, kayaknya kita tutup-tutupin aja. Kita turun ke bawah karena udah bentar lagi pukul 6 ya, udah mau malam. Lampu-lampu juga udah kita nyalain kok, aman. Kondisi air sangat diperhatikan ya sama kipernya Om David. Airnya biasanya kotor sehingga Om David harus marah-marah dulu. Kali ini mungkin dia tahu Om David mau datang, dibersihkan ya. Cuman masih agak berlumut. Ini air juga cukup dalam ya, dan cukup dingin kalau di Bogor ini. Biasanya sulcata kalau panas, beberapa ya, tidak semua, dia akan bermain air ya, soaking ya, berendam, minum, pup, dan lain-lain juga. Oke, yuk kita tutup. Ya, kita udah berada di dalam lagi. Mereka udah tumpuk-tumpukan ya. Posisi mau beristirahat di bawah panasnya lampu ya. Ya, kita udah bisa tinggalin mereka ya. Tapi kalau beberapa mau keluar masuk bisa juga. Karena di sini plastik gitu aja ya, bisa mereka terobos
Juga barusan ada yang keluar ya. Jadi memang pelihara sulcata jumbo itu membutuhkan space yang besar ya, yang luas. Nah, mereka butuh tempat untuk menjelajah ya. Oke, kita tutup. Oke, aman. Selesai. Oke, lampu kita biarkan nyala aja karena Om David juga pasang CCTV di beberapa titik. Kalau ada lampu lebih enak ya, bisa mantau nanti dari handphone. Oke, sip. Kita beranjak keluar ya. Nah, kita tutup, kita kunci, kita gembok ya. Kita kunci, kita pasang gembok. Oke, sudah. Jendela sudah, semua sudah aman ya. Oke, kita tinggalkan saja mereka ya. Nanti besok pagi-pagi kita pantau-pantau lagi ya. Ini masih ada yang masih berkeliaran ya. Oke, sip. Nah, itu yang mau bertelur juga biarkan saja, jangan kita ganggu ya. Gitu aja kegiatan Om David di sore hari ini ya. Sip. Nah, jadi itu aja ya, kita udah tutupin kegiatan Om David di sore hari ya. Sebenarnya bervariasi juga, Om David kadang-kadang juga ngasih vitamin, ngasih obat-obatan juga, ngasih makan juga, atau sekedar iseng main aja sama mereka juga. Pokoknya ya yang lagi mood ingin dikerjakan apa gitu aja. Yang pasti kalau sore hari menjelang malam nggak mungkin kita mandiin ya, karena kalau mandiin riskan, biarpun gede mereka masih bisa pilek ya. Nah, buat teman-teman yang sulcatanya itu sudah sering kawin ya, jantan betinanya, nanti akan keciri si betina itu mulai mencoba menggaruk-garuk, menggali-gali, entah itu dinding, lantai, itu artinya dia mau persiapan bertelur. Jadi teman-teman harus sediakan area pasir yang sangat luas ya, yang cukup dan membuat dia nyaman untuk bersarang, untuk maksudnya menggali lubang dan bertelur gitu. Nah, untuk beberapa yang memang masih first time, baru pertama kali mau bertelur, mamah-mamah muda gitu ya, kita harus bantu dia. Kalau dia nggak terbiasa ngelihat senior-seniornya atau teman-temannya bertelur, dia nggak ngerti caranya. Kalau dia bisa ngelihat, kalau kita koloni kan ada beberapa yang bertelur, dia ngelihat, dia bisa belajar. Tapi kalau dia belum pernah lihat, baru pertama kali, daripada nanti telurnya mubazir ya, pada pecah-pecah karena dia bertelur sembarangan, random di lantai, dan akhirnya keinjak-injak, ketiban-tiban, kita sediakan area pasir, kita kita amankan dari pengganggu-pengganggu, dari predator, dari berisiknya manusia, dari berisiknya motor, mobil dan lain-lain, kemudian juga dari sesamanya, sama sulcata betina entah itu jantan yang saling mengganggu satu sama lain. Kita kita karantina lah, kita sendirikan di pasir, lalu kita biarkan dia nyaman. Kalau dia belum ngerti caranya gali lubang, kita bantu, kita buatkan lubang buatan 1, 2 atau 3 lubang. Nanti biarkan dia memilih dan menggali lagi sedikit-sedikit untuk kemudian akhirnya bertelur dan menutup rapi lubangnya itu. Baru kita beraksi untuk mengumpulkan telur itu sedikit demi sedikit, pelan-pelan, sehingga semua telurnya bisa kita selamatkan gitu. Nah, ini belum ya, dia masih takes time ya, agak lama. Tapi kira-kira seperti itulah tipsnya dari Om David. Oke, thank you udah ngikutin channelnya Om David. Mohon maaf, Om David udah jarang banget ngevlog ya, atau masukin video, upload video di YouTube channelnya Om David, karena Om David lagi sibuk-sibuknya bekerja ya, dan juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi buat teman-teman yang tetap setia, Om David ngucapin banyak terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, kalau sekiranya ingin melihat video-video lanjutan dari Om David, boleh tolong di subscribe, dan juga bisa tolong juga di like, di share juga, dan di komen. Nah, kalau ada iklan kan sedikit tuh ya, kalau boleh jangan di skip gitu. Oke, thank you, selamat beraktivitas, bye bye.